Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Bella Tasijawa, mahasiswa Fakultas Kesehatan UKIM, program studi keperawatan. Di sini saya akan membahas tugas saya yang terdiri dari beberapa buku. Yang pertama yaitu Potret Retak Nusantara, dan buku yang kedua yaitu Tradisi dan Kebudayaan Nusantara. Mata kuliah Pendidikan Multikulturalisme, dosen pengampu Pastif Gaspers. Di sini saya akan masuk dengan materi yang pertama yaitu negara pelaku bisnis dan masyarakat sipil. Ya, relasi antara aktor-aktor di dalam 3 sektor terorganisasi negara, bisnis, dan masyarakat sipil yang selalu bersifat dinamis dan berubah-ubah. Sifat dinamis itu pun disebabkan karena sebagai agensi, mereka memiliki nilai dan kepentingan tidak selalu bersesuaian. Selain itu juga, ada relasi yang mereka bangun, tapi bukan dalam ruang yang hampa, melainkan dalam sosial ekonomi dan politik yang selalu berubah. Menurut saya, konflik di antara 3 sektor ini merupakan sesuatu yang konfliktual tersebut akan dipatahkan melalui isu kaitan ekonomi dan lingkungan hidup. Meski begitu, dalam kaitan dengan isu ini, negara dan sektor bisnis meskipun tidak sejalan, namun keduanya menekankan pada pencapaian kemakmuran ekonomi melalui maksimalisasi pertumbuhan ekonomi. Dalam praktek kepentingan maksimalisasi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup masih tetap sulit untuk dicarikan titik temunya. Wacana tentang pembangunan ini masih berkelanjutan dan terus berkembang, serta diagendakan dalam praktek pembangunan tersebut, membuat dua kepentingan yang saling bertabrakan tersebut dengan mudah dapat ditemui di negara-negara Asia Tenggara. Dalam hal ini pun, relasi yang konfliktual yang rentan terjadi antara ketiga sektor ini pun bisa saja terpecahkan, walaupun masih membutuhkan waktu yang lama. Yang berikut yaitu, dalam konteks Indonesia, relasi ketiga sektor tersebut dalam isu ekonomi dan lingkungan bersifat dinamis dan berubah-ubah, sejalan dengan pergeseran konteks ekonomi dan politik yang melingkupinya. Pada masa Orde Baru, proses industri ini telah mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, meskipun ruang gerak politik sangat terbatas dan ancaman resesi itu selalu membayangi resistensi sosial dari kelompok masyarakat sipil terhadap negara dan sektor bisnis yang muncul sebagai respon terhadap degradasi dan penipisan sumber daya alam yang diakibatkan oleh penerapan strategi pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi. Dan pada saat kejatuhan Orde Baru pada awal 1998 yang disertai transisi politik ini sangat mempengaruhi relasi antara 3 sektor tersebut dalam isu ekonomi dan lingkungan. Secara tidak langsung menurun karena dominasi kekuasaan telah berkurang, dan juga kekuatan sektor bisnis pun ikut berkurang secara tidak langsung. Modal sektor bisnis tergerus oleh krisis ekonomi. Yang berikut konteks konflik. Sejak jatuhnya Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, disinilah pemerintah Orde Baru mulai menaruh pelatihan besar upaya untuk menciptakan suatu sistem politik yang menempatkan negara pada posisi yang kuat, di mana para pemegang kekuasaan antara lain mencakup kalangan militer, birokrat sipil, teknokrat, dan kapitalis pribumi.
agar mereka mampu untuk merencanakan, mengarahkan, serta mengontrol kebijakan dan program pembangunan di bawah payung kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, para elit yang memegang kekuasaan mereka meyakini bahwa proses pembangunan ekonomi hanya dapat berjalan efektif dalam sistem politik yang demikian. Yang berikut pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam konflik dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yakni pihak utama yang terlibat langsung dan pihak sekunder yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Pihak utama dan terlibat langsung. Pihak utama yang terlibat langsung dalam konflik adalah kelompok-kelompok masyarakat lokal berhadapan dengan IIU dan pemerintah pusat dan juga daerah. Pertama yaitu kelompok-kelompok masyarakat lokal. Yang kedua, pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, IIU dan pemegang saham. Pemegang saham terbesar 51% dan sekaligus pemilik IIU adalah keluarga Sukanto Tanoto. Keluarga ini adalah keluarga yang memegang kekuasaan pada sebuah kelompok bisnis Raja Garuda Emas, tetapi selebihnya dikuasai oleh publik. Yang kedua yaitu pihak-pihak sekunder yang tidak terlibat langsung. Pihak-pihak ini meliputi NGO dan kelompok-kelompok mahasiswa yang sama-sama mendukung tuntunan masyarakat lokal untuk menutup IIU. NGO dan kelompok-kelompok mahasiswa kita melihat pada masa Orde Baru, meskipun NGO dan kelompok mahasiswa aktif melakukan protes dan advokasi, mereka tidak mampu menghentikan operasi pabrik. Dalam hal ini, kita harus mendukung NGO karena dengan adanya NGO dan juga tuntutan mereka yang diharuskan agar IIU segera ditutup merupakan salah satu cara yang baik agar kita terhindar dari kerusakan lingkungan. Di tingkat pusat pengadilan mengalahkan tuntutan hukum Walhi. Mereka melawan sejumlah pemerintah dan IIU. Tetapi pada tingkat lokal, orang yang memprotes operasi IIU dihukum penjara karena mereka dianggap bersalah merusak harta milik perusahaan. Kita dapat melihat bahwa dalam hal ini banyak terjadi kesalahan pada pengoperasian pabrik milik IIU. Tetapi ini juga merupakan kesalahan besar karena merusak lingkungan sekitar. Dan dari gerakan reformasi yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto yang semakin meningkat, ini membuat NGO dan juga kelompok masyarakat lokal mendapatkan momentum untuk mengorganisasikan kembali aksi dan upaya untuk menutup operasi IIU. Yang berikut yaitu isu-isu konflik. Konflik IIU muncul dan berkembang di seputar dua isu utama, yakni dampak lingkungan sebagai akibat operasi IIU dan perebutan kontrol atas tanah adat. Dalam setiap isu, masing-masing pihak yang terlibat memiliki posisi diametral yang sulit untuk diprom. Yang berikut cerita menarik. Menurut saya dari materi bab 8 yang sudah saya baca sejauh ini cukup menarik karena banyak yang menceritakan tentang berbagai konflik yang terjadi pada beberapa sektor yang menurut saya dalam hal tersebut harus dituntaskan secara langsung karena itu dapat membuat kita sebagai masyarakat ikut berpartisipasi dalam menegakkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pula kita dapat pengajaran bahwa kita tidak bisa semena-mena dengan aturan yang berlaku dan juga kita tidak bisa begitu saja mengambil alih milik masyarakat karena hak mereka adalah hak mereka dan hak kita adalah hak kita. Kritik dari cerita ini adalah dalam hal ini IIU
tidak seharusnya melakukan hal seperti itu, karena itu merugikan masyarakat dan juga bisa berdampak buruk pada pengoperasian pabrik miliknya sendiri. Seharusnya jika IAU ingin melakukan hal tersebut harus disetujui oleh masyarakat supaya tidak berimbas pada pengoperasian pabrik miliknya. Yang berikut, saya akan masuk dengan materi yang baru yang berjudul Pasar Paprigan Menjaga Tradisi Temanggunan melalui sajian kuliner lokal yang eksotis. Garis besarnya yaitu makanan tradisional. Yang pertama, makanan tradisional di saat ini merupakan makanan yang khas dan baik dikonsumsi oleh semua orang. Tetapi sekarang, contohnya di Indonesia, banyak sekali yang melupakan makanan tradisional dan banyak orang sudah beralih pandang mengkonsumsi makanan modern. Beda halnya dengan orang Jawa. Mereka masih sangat menghargai dan mencintai makanan lokal atau tradisional. Karena menurut mereka, itu sudah menjadi kewajiban mereka dari dulu untuk selalu mengkonsumsi makanan tradisional. Mereka masih sangat menyukai makanan tradisional mereka dibandingkan makanan modern. Bagi mereka, makanan tradisional merupakan makanan pokok, obat-obatan, dan perlengkapan untuk memulai ritual adat mereka, karena itu merupakan sistem kepercayaan bagi mereka. Dan sekarang, makanan tradisional sudah sangat sulit dijumpai. Lain halnya dengan makanan modern, sudah begitu banyak dijumpai di mana-mana dan begitu terkenal di mana-mana. Tetapi dengan adanya pasar Paprigan di Temanggung seolah-olah memberi gairah baru. Keberadaan makanan tradisional pasar Paprigan ini telah berhasil menarik minat masyarakat. Bahkan generasi muda pun ikut mengenal tentang makanan tradisional. Bukan saja mengenal, melainkan menikmati kembali rasa dari makanan tradisional tersebut. Dalam hal ini, makanan tradisional dijadikan sebagai tradisi turun-temurun yang diolah dari tanaman pangan yang biasa tumbuh di sekitar masyarakat itu sendiri dan juga memiliki keterkaitan sosial budaya dengan masyarakat. Dalam hal ini, kita patut mencontohi dan mengikuti orang Jawa karena mereka adalah salah satu yang sangat mencintai dan menghormati makanan tradisional. Dan juga kita harus berterima kasih kepada Singgi S. Kartono karena ia telah memberikan idenya yang luar biasa untuk mendirikan pasar Paprigan. Berkatnya kita dapat mengetahui banyak hal tentang makanan tradisional. Di sini cerita menarik yang menurut saya yaitu cerita ini menceritakan tentang makanan tradisional dan pasar tradisional Paprigan. Dari cerita ini dapat mengajarkan kita sebagai masyarakat untuk bagaimana selalu bersyukur dengan adanya makanan tradisional ini. Kita dapat menikmati dan mengkonsumsi kembali makanan tradisional dan juga berkat pasar Paprigan kita dapat mengetahui banyak hal tentang makanan tradisional. Kritik dari cerita ini adalah dalam hal apapun kita sebagai masyarakat haruslah bersyukur dengan adanya makanan tradisional. Makanan tradisional merupakan makanan yang khas bagi kita masyarakat. Untuk itu, kita patut menghargai dan selalu mencintai semua yang berbau tradisional. Mungkin sampai di situ saja hasil presentasi dari 2 materi yang telah saya ambil. Sekian dan terima kasih.